لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samadi alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa huwa alladzi lam yattakhidh lahu walada wa laysa kamithlihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Wassalatu wassalamu ala al-munziril bashir nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mutahharin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. ونسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. أما بعد، السلام عليكم. أهلا وسهلا شيخ أبو مريم. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma ba'd. Kita melanjutkan kajian kitab Talkhis Al-Hamawiyah. Pada pertemuan lalu masih di penghujung atau akhir fasal al-istiwa, di akhir-akhirannya, dan kita pada pagi hari ini akan menghabiskan fasal istiwa tersebut, istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya banyak dari kalangan Jahmiyah, baik dari cabangnya yaitu Mu'tazilah maupun Asy'ariyah dan Maturidiyah atau Asy'ariyah, menyebutkan bahwasanya istiwanya Allah di atas arsy ditafsirkan istilanya Allah di atas arsy. Artinya bagi mereka makna istiwanya Allah di atas arsy bukan meninggi dan menetap di atas arsy, melainkan maknanya adalah menguasai arsy. Itu kesimpulan mereka. Maka Ahlu Sunnah mengatakan bahwasanya hal tersebut tidak sahih. Menganggap bahwasanya istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy bermakna menguasainya Allah Ta'ala arsy. Itu tidak sahih dengan beberapa alasan. Kita telah membahas alasan pertama, alasan kedua, dan kemudian kita lanjutkan di sini alasan yang ketiga. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, anna tafsirahu bil istila'i ghairu ma'rufin fil lughah, bahwasanya menafsirkan istiwa dengan istilah itu tidak ma'ruf dalam bahasa Arab, tidak dikenal penafsiran tersebut secara bahasa, secara haqiqah lughawiyah. Fahuwa kadzibun 'alaiha, maka tafsiran tersebut adalah bentuk kedustaan atas bahasa Arab. Gitu. Ya. Kedustaan atas bahasa Arab. Wal Qur'anu nazala bi lughatil Arab. Al-Qur'an turun halaman 43. Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Fala yumkinu an nufassirahu bima la ya'rifunahu fi lughatihim.
Dan tidak mungkin kita menafsirkan Al-Quran dengan apa yang tidak orang-orang Arab ketahui dalam bahasa mereka. Ya, tidak ketahui dalam bahasa Arab mereka, terus kita tafsirkan begitu. Ya, ini kadzib, berdusta atas bahasa Arab dan berdusta atas nama Al-Quran. Sebagai contoh saja nih, apalagi terlebih kayak gini nih misalnya, difahami dengan bahasa Jawa. Bahasa Arab di Al-Quran difahami dengan bahasa selain dari bahasa yang turun, yaitu dengan bahasa selain dengan bahasa Arab dan selain dari uruf bahasa Arab yang berlaku ketika diturunkannya Al-Quran. Jadi iya, bahasa Arab itu kan mengelipi. Waalaikumsalam. Bahasa Arab itu memiliki tatawurat. Bahasa Arab itu memiliki tatawurat, yaitu perkembangan developments. Bahasa Arab versi masa jahiliyah, kemudian bahasa Arab di masa turunnya Al-Quran, kemudian bahasa Arab berlanjut berikutnya, akhirnya terjadi bahasa Arab pergeseran yang tadinya orang-orang pakai bahasa fusha atau fasih, sekarang jadi ghairu fasih, bahkan amiyah sekarang menjadi bahasa keseharian orang-orang Arab, yang mana kalau kita ke Arab, kita pakai bahasa seperti ini nih yang di kitab, itu orang-orang agak tercengang. Masya Allah, baku banget bahasanya, kaku. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, maka ketika menafsirkan Al-Quran, kita nggak bisa menafsirkan dengan pemahaman amiyah misalnya sekarang. Kita tafsirkan dengan pemahaman bagaimana saat itu turunnya Al-Quran di masa itu, yang bahasa tersebut dipahami di saat itu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi kalau misalnya bahasa yang diturunkan ketika itu dipahami oleh orang-orang Jawa dengan bahasa Jawa, maka ini lebih konyol lagi. Contoh, ini walaupun mungkin ini kejenakaan semata, lelucon ya, tapi ada yang mengatakannya seperti ini bahwasanya kalau misalnya kita selesai sholat, maka Anda pernah dengar waktu kuliah dari teman Anda di orang Jawa, maka yang namanya sholat itu selesai sholat zikirnya berjamaah dan keras gitu, keras dan berjamaah. Apa dalilnya? Ini dalil main-main dari hadis Nabi SAW. Tapi Anda pikir orang-orang ilmiah dari kalangan aswaja misalnya tidak akan pakai dalil ini kecuali seloroh doang. Dalil zikir berjamaah dengan suara keras itu sallu, kata Nabi SAW apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu dalilnya. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku salat. Nah, pendalilan di mana? Ada pendalilannya di dalam lafal tersebut yang menunjukkan kalau kita zikir berjamaah. Apa coba? Orang Jawa mesti tahu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ngerti ora? Ngerti lah. Ngerti muni apa ora? Orang Jawa apa ora? Orang Jawa boten. Ora tahu dia. Ora tahu. Ora ngerti. Boten kertas. Muni. Lah muni ya bunyi. Lah ini kan menafsirkan lafal Arab yang apalagi Arab yang masyhur baik ketika itu atau yang sekarang tetap dipahami ra'aitumuni. Muni di sini enggak ada urusan dengan bunyi. Ya. Begitu. Maka ya kudu muni. Harus bunyi. Ini istidlal ngawur, Anda pikir enggak ada dari kalangan saudara-saudara kita aswaja, dari kalangan intelektual mereka, atau mungkin ini hanyalah selorohan dari orang-orang awam mereka mungkin, atau tulab mereka. Tapi Anda pikir ini jalan insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitu. Jadi Al-Quran nazala bi lughatil Arab. Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Fala yumkinu an nufassirahu bima la ya'rifunahu
fi lughatihim. Maka nggak mungkin kita menafsirkan suatu lafal dalam Al-Quran dengan tafsiran yang tidak dipahami oleh orang-orang Arab, terutama ketika diturunkannya Al-Quran. Maka tafsiran istilah itu tidak ma'ruf. Tafsiran istilah terhadap istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy itu tidak ma'ruf dalam bahasa Arab, dan itu merupakan kedustaan atas bahasa. Taib, kemudian kita lanjut yang keempat. Coba, fadhal dibaca ya Syekh Rafi. Mana ini? Taqarrab ilayya. Wabihi qal ar-rabi' anna alladhina. Penonton tiba-tiba kaget, kok tiba-tiba ada qori'nya gitu. Maka ana deklarasikan bahwa saya qori' telah datang. The qori' has arrived. The grand qori'. Qori' besar. Ya. Ahsanallahu ilaik. Masya Allah, ana didoain habis itu, Masya Allah. Wabihi qal ar-rabi' anna alladhina fassaruhu bil istila'i kanu muqirrina bi anna hadha ma'na majazi. Taib sampai situ dulu. Santai. Alasan keempat, kita membatilkan tafsiran istilah untuk istiwa. Alasan keempat, annal ladzina fassaruhu bil istila'i kanu muqirrina bi anna hadza ma'na majaziyun. Ma'nan majaziyun. Orang-orang yang menafsirkan istiwa dengan tafsiran istilah menguasai, mereka mengklaim bahwasanya ini adalah makna versi majaz, dan majaz itu adalah lawan dari hakikah. Ada hakikah yang itu makna asal, ada majaz yang itu makna ghairu asli, tetapi harus ada qarinah dan dalil yang menegaskannya. Jadi mereka menafsirkan istilah untuk istiwa menjadi apa? Istilah, dan di antara premis mereka dan alasan mereka mengapa mereka melakukan tafsiran seperti itu, ya ada beberapa premisnya. Dan hasilnya adalah istiwa bermakna istilah. Kita katakan istilah untuk makna istiwa, ini makna hakikinya istiwa atau majazi, mereka akan mengatakan ini makna majazi, bukan makna hakiki. Ya. Jadi makna itu ada dua. Imma hakiki, imma dia majazi. Hakiki itu berarti makna asli yang memang sudah dikenal sebagaimana mestinya pada bahasa atau syar'i atau urfi. Kemudian makna majazi, karena hakikat itu ada tiga itu, hakikat lughawiyah, hakikat urfiyah, hakikat syar'iyyah. Adapun majazi maka ini bisa jauh lebih luas lagi, dan dia menggelinding jauh dari hakikat. Tetapi tentu penyebutan ini makna majazi tidak boleh sembarangan. Maksudnya ada enggak dalil dan qarinah yang membuat antum tegar dalam menetapkan makna majazi ini? Ya, majazi itu sendiri jawaz, ya, boleh gitu. Yang tadinya kan cuman hakikat, tapi dibolehkanlah meluas maknanya jauh dari atau keluar dari makna hakikat. Dan permainan tafsiran majazi ini pada asalnya permainan ahli kalam dari cabang-cabang Jahmiyah, terutama kalangan Mu'tazilah. Semua dari sifat-sifat Allah Ta'ala dinafikan oleh Mu'tazilah secara hakiki. Ya enggak? Mu'tazilah itu menafikan makna sifat Allah secara hakiki semuanya. Dan kemudian kan sifat-sifat Allah Ta'ala ya tetap ada penyebutan di Al-Quran dan Sunnah. Maka pastilah mereka Mu'tazilah selalu mentakwil makna-makna sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya. Begitu. Dan mereka enggak mengatakan bahwa ini sifat Allah. Paham enggak sih? Kalau Jahmiyah kan mengatakan enggak ada nama Allah, enggak ada sifat Allah Ta'ala. Kemudian mereka menafsirkan semaunya mereka. Kemudian adapun Mu'tazilah lebih ringan.
Nama-nama Allah iya kita tetapkan, tapi sifat-sifat tidak. Secara hakiki tidak. Kita tafsirkan semua dari lafal-lafal tersebut yang diklaim Ahlus Sunnah sebagai sifat-sifat Allah. Ditafsirkan oleh Mu'tazilah dengan tafsiran disebut takwil. Takwil ya, karena harus ditakwil. Karena nggak mungkin Mu'tazilah kemudian mengatakan, oh ini tidak ada maknanya. Misalnya, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waja'a rabbuka. Ja'a di sini nggak ada maknanya, nggak mungkin. Ya, maka kemudian ja'a di sini datang, ya taib datang, makna hakiki. Tapi kemudian yang datang bukanlah rabbuka. Berarti di sini ada hadzful fa'il. Dan itu termasuk majaz. Ya. Itu Mu'tazilah. Adapun Asy'ariyah, sebagian dari sifat mereka nafikan makna hakikinya. Sebagian diisbatkan, dan yang diisbatkan itu pun oleh Asy'ariyah tidak semuanya benar secara makna hakiki. Tapi mereka mengisbatkan enggak makna istiwa? Iya, mengisbatkan makna istiwa. Apa? Istilah. Sama dong seperti Mu'tazilah, dan ini kerjaan Mu'tazilah pada asalnya. Maka sebenarnya ini yang kalian lakukan adalah bukan semata-mata takwil belaka, melainkan sebelum takwil ada nafi dan ta'til. Yaitu menafikan atau menta'til makna hakiki dari istiwa. Gimana menurut yang paham enggak? Istilah-istilah ini paham ya? Tapi yang baru lagi pusing denger ini, pusing. Iya, Rafi ya. Paham enggak tuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Alwi paham enggak? Udah biasa kan dengerin ini? Ikin udah biasa dengerin ini, udah kenyang. Ya. Tapi antum kalau kenyang sebelum makan, belum waktunya, baru nyemil udah kenyang, itu masalah. Iya, nggak boleh kenyang dalam masalah ini, nggak ada kenyang-kenyangnya. Selalu harus merasa lapar akan ilmu. Harus ada, harus terus. Hatta diulang-ulang. Taib. Jadi gitu ya, mereka yuqirruna bi anna hadza ma'nan majaziyun. Ini istilah adalah makna majazi. Jadi mereka mengakui itu. Taib, lanjut, fadhal. Wa bihi qala wal ma'na al majazi la yuqbalu illa ba'da tamami arba'ati umur. Baik, wal ma'na al majazi, maka sekarang kemudian sekarang Syekh Utsaimin menyebutkan. Baik. Katakanlah kita menerima klaim majaz dalam Al-Qur'an dan dalam aqidah. Baik. Karena permasalahan apakah ada majaz dalam Al-Quran, itu permasalahan ada lagi itu. Khilaf di antara ulama, bahkan Ahlus-Sunnah itu sendiri. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, apakah ada majaz dalam bahasa? Itu dulu. Kemudian yang kedua, apakah ada majaz dalam Al-Quran? Itu dulu. Itu yang kedua. Pertama, apakah ada majaz dalam bahasa? Maka jumhur mengatakan iya ada. Dan itu yang kita pelajari rata-rata. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau rahimahumullah, dan itu yang lebih dikuatkan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin ini, bahwasanya majaz kendati pun dalam bahasa tidak ada. Kendati pun dalam bahasa tidak ada. Yang ada semua makna dalam bahasa adalah hakikah. Itu ya. Taib, itu satu permasalahan. Kedua, apakah ada majaz dalam Al-Quran? Ini juga menjadi suatu khilaf di antara ulama Ahlus-Sunnah. Ya, sebagian mengatakan ada majaz dalam Al-Quran dengan contoh-contoh dia, was'alil qaryah dan seterusnya. Sebagian mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Quran. Bagaimana pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, dan juga beberapa masyayikh Hanabilah? Ya, lebih-lebih dalam Al-Quran, dalam bahasa saja tidak diakui dari majaz oleh mereka, rahimahumullah. Oke, gitu ya. Yang ketiga, apakah ada majaz dalam masalah asma' atau sifat Allah Ta'ala? Nah, ini mengerucut lagi. Ya, dan pembahasan ini yang nomor 3 ini hanya dibahas oleh oleh ulama-ulama yang menetapkan adanya majaz dalam Al-Quran. Yang bagi yang mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Quran, enggak permasalahan yang ketiga ini, karena udahlah.
Maka sebagian mengatakan dalam masa asma wa sifat itu ada majaz. Dan itu rata-rata kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah. Sebagian dari Ahlus Sunnah mengatakan adanya majaz dalam Al-Qur'an mengatakan tidak ada majaz dalam masalah asma dan sifat, semuanya hakikah. Kembali kepada aslul lughah. Paham enggak di sini tracknya? Ya. Intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat kalau dalam urusan asma wa sifat kembali ke aslul lughah. Pun kalau ada riwayat tafsiran dari sahabat, maka kita kembali ke aslul lughah ini dipahami sahabat. Dan apa yang dipahami sahabat itu bukan majaz, kita tidak sebut majaz, melainkan kita sebut itu hakikah sesuai pemahaman salafus saleh. Paham enggak di sini, ikhwan? Jadi dalam masalah apakah ada majaz atau tidak, itu kita bagi menjadi 3. Apakah ada majaz dalam bahasa? Tadi sudah disebutkan khilaf di antara Ahlus Sunnah dalam masalah ini. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah keluar dari arena ini. Tidak ada majaz dalam begitu. Kedua, apakah ada majaz dalam Al-Qur'an? Ada 2 pendapat lagi dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak. Apakah ada majaz dalam masalah akidah yang dituturkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah? Ahlus Sunnah mengatakan semua yang ditafsirkan dari Al-Qur'an dan Sunnah dalam masalah akidah atau dalam masalah asma wa sifat khususnya, khalas itu hakiki lughawi. Dan kalau ada tafsiran sahabat, maka itu kembali kepada lughahnya sahabat, maka kita ambil. Gitu ya. Jelas insyaallah. Kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah keluar dari arena dari awal dari masalah lughah? Karena Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala melihat beberapa hal. Pertama, istilah majaz ini sendiri tidak dikenal dalam kalangan salaf menurut beliau dan yang sependapat dengan beliau. Istilah majaz, istilah satu itu. Kenapa? Karena permainan majaz ini dan penyebutannya secara teori itu digeber oleh atau diprakarsai oleh kalangan Mu'tazilah, Ahlul Kalam. Ya, itu. Dan kenapa Ahlul Kalam yang memprakarsai itu? Ketiga, karena Ahlul Kalam ingin menguatkan pendapatnya dengan teori versi mereka. Paham nggak di sini, ya kawan? Jadi pertama, istilahat seperti majaz ini, majaz terhadap lughah, itu pada asalnya di zaman sahabat sendiri yang mana pada saat itu turun Al-Quran dan pemahaman yang terbaik, itu tidak kenal ini majaz ini, nggak dikenal tafsilan seperti itu. Ya sebenarnya kalaupun tidak dikenal ya itu tidak masalah, karena kadang-kadang ilmu itu mengalami tatawurat dalam masalah taksimat, ya nggak masalah sebenarnya. Nomor satu ini belum kuat. Kedua, kenyataannya yang memprakarsai dan yang mempopulerkan istilahat semacam ini dan taksimat hakikat majaz ini dan itu adalah siapa? Kalangan Ahlul Kalam, Mu'tazilah dan semisalnya. Oke? Nah, kedua ini baru mulai curiga gitu kan. Kenapa baru kok kalangan mereka yang mengadakan hal seperti ini gitu kan. Taib. Alasan yang ketiga kemudian karena mereka menerapkan metode ini, mengadakan metode ini ingin apa? Ingin menguatkan pandangan batil mereka terhadap asma atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Keadaman ya Pak Abu Rahmat. Apa kita matiin ini aja? Imma dianya mati atau antumnya. Ya begitu ya ikhwan. Konsiderasi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini pada pangkalnya adalah ingin menyelisih Ahlul Kalam. Itu intinya. Ya. Bukan semata-mata mengingkari majaz dari segi bahasa belaka, bukan dari itu. Karena beliau pengen menghindari persamaan teori dengan Ahlul Kalam dari akarnya langsung. Saya nggak pakai majaz. Paham nggak sini ya? Artinya ketika beliau berargumen dengan Mu'tazilah atau semisalnya, beliau langsung membantah ke akarnya, tidak ada majaz, sekalian aja gitu. Semua kita ambil hakikat, kembali ke masa salaf, kembali ke bagaimana paham salaf. Berani beliau.
Ya, dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya beliau bukan pertama kali yang mengatakan pendapat seperti ini. Wallahu a'lam. Tapi yang populernya kan majaz ada di bahasa. Maka sebaiknya mungkin kita ambil jalan menengah, karena bagaimanapun kita nggak bakal bisa pergi dari belajar majaz dari segi bahasa. Pertama, bahasa kita Indonesia pakai majaz dan memahami itu sebagai makna majaz gitu loh. Kedua, antum kok belajar balaghah nggak bakal bisa antum lari dari yang namanya majaz. Karena balaghah itu kan tahsinat yang memerlukan adanya apa? Tasbihat. Penyerupaan. Misalnya Rafi, antum seperti rembulan di siang hari. Artinya apa? Terlambat antum datang. Begitu. Hah? Kucan. Ucap. Pucat. Enggak ke situ tasbihnya. Tasbihnya di keterlambatan. Malam udah berlalu, antum baru datang, gitu misalnya. Ini contoh sekaligus tahdzir. Ya. Baik. Insyaallah paham sampai sini ya? No. Itu siapa? Miftah. Miftah. Mahir tuh lebih mana? Lagi sibuk dia. Masya Allah. Hah? Iya. Miftah datang, Mahir tuh lebihnya belum. Tinggal satu lagi yang perempuannya ini belum datang. Update ya antumnya. Update ya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, Syekhul Islam. Lanjut ya. Wal ma'na al-majazi la yuqbal illa ba'da tamami arba'ati umur. Fadhal al-awwal. Wa bihi qala al-awwalu ad-dalilu as-sahih al-muqtadi li sarf al-kalami an haqiqatihi ila majazihi. Yang pertama, ya ini berarti harus menjadi syarat gitulah. Syarat yang pertama, ad-dalil as-sahih al-muqtadi li sarfil kalami an haqiqatihi la majazih. Kudu ada apa? Harus ada dalil. Penyebutan harus ada dalil doang itu enggak cukup, karena dalil yang sahih. Dalil yang sahih. Yang mana dalil sahih ini berkonsekuensi pengalihan kalam dari makna hakikat ke makna majaz. Ini hab, yaitu katakanlah kita menerima majaz. Oke. Baik dari segi bahasa, baik dalam Al-Quran, kita terima majaz. Oke, wahai Asy'ariyah, wahai Mu'tazilah, kita terima klaim majaz antum. Maksudnya keberadaan majaz dalam lughah dan dalam Al-Quran atau Sunnah. Baik, kita ikuti track ini. Ya, karena kita juga pelajari majaz. Nah, tapi untuk menetapkan tafsiran istilah untuk istiwa dan mengatakannya itu makna majazi, sebentar kita cek dulu persyaratannya, kriterianya itu benar nggak gitu loh. Kriteria dan persyaratan untuk melegalisir dan memvalidasi absahnya istilah sebagai makna untuk istiwa. Yang pertama, ada nggak dalil yang sahih? Yang mana dalil sahih ini berkonsekuensi memalingkan kalam, memalingkan istiwa dari makna hakikatnya yaitu ulu, istiqrar, menuju makna majazi yaitu apa? Istilah. Ngerti gak? Kita tanya dulu itu. Dalil antum apa? Ada nggak dalil yang sahih berkaitan dengan itu? Yang mengharuskan antum, mendaruratkan antum, memepetkan antum untuk keluar dari makna hakiki, makna majazi. Paham? Oke, ada Ustaz. Ada wahai Wahabi. Ada apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'. Nah, padahal itu dalil kita juga gitu loh. Laisa kamitslihi syai' apa artinya? Tidak ada yang serupa dengan Allah. Enggak ada makhluk yang serupa dengan Allah. Gimana coba itu? Dijelaskan oleh mereka begini. Kalau Allah Ta'ala istiwa di atas arsy bermakna meninggi di atas arsy, berarti Allah membutuhkan arah dan tempat.
Yang membutuhkan arah dan tempat itu adalah makhluk, bukan Allah. Paham nggak ketreknya? Kita repot di sini lah. Kan situ sendiri yang ngomong kayak gitu. Ya. Iya, karena meninggi di atas berarti kan di atas berarah. Dan ketika sesuatu atau suatu zat berarah, berarti dia pasti membutuhkan tempat, space. Bisa garap mula, gitu. Anggaplah dalil itu benar gitu loh. Sebenarnya dalilnya sahih, dalilnya benar, tapi nggak matching dalilnya. Laisa kamitslihi syai'. Ya, jadi memang ada niatan baik sih, menginginkan adanya tanzih dan ada mutasybih gitu loh. Mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk, iya, niatan baik bagus. Dan kita mendoakan kebaikan dan hidayah dari niatan baik tersebut. Tapi nggak cukup, karena Robin Hood pun niatannya baik. Wiro Sableng pun niatannya baik, tapi syirik. Kalau ada Wiro Sableng ya. Bang Pitung. Mbak Pitung. Pitung pun begitu. Iya. Kemudian nggak usah disebut semua ya. Ya cukup itu contoh. Tsani, fadhal. Wa bihi qala ats-tsani ihtimalul lafzi lil ma'na al majazi alladhi idda'ahu min haitsu al-lughah. Oke lah, kita terima dari laisa kamitslihi syai'. Oke, ya kita terima aja lah, karena debat di poin itu juga capek juga. Oke, terima. Accept. Ada syarat kedua, kriteria kedua. Untuk melegalisir validitas majaznya dia istilah untuk istiwa. Adanya ihtimal, posibilitas lafal untuk makna majazi tersebut yang diklaim, dan makna majazi tersebut posibilitas maknanya itu ada dari segi bahasa. Memang dikenal dalam uruf bahasanya. Gimana, paham? Ada nggak, dikenal nggak di bahasa kita, di bahasa Arab maksudnya, istilah untuk makna istiwa gitu? Oke. Ini kaidah kedua ya. Karena untuk memajazkan atau memaknai suatu lafal dengan makna majazi atau makna ba'id, perlu dalil yang sahih satu, dan perlu juga ihtimal al-makna min haitsul lughah, dikenal nggak dalam bahasa pemaknaan itu. Intinya sebenarnya kalau dikenal dalam bahasa hakikat juga sebenarnya, cuman makna jauh. Tapi nggak apa, kita nggak pakai hakikat ya, majaz. Ya, apa contohnya? Ana minta sama Rafi, ini kan masih pagi nih, tolong belikan buah yang nggak bagus buat makan pagi-pagi, apa yang asam, markisa ya, markisa asam kalau salah, asam gitu ya, asam kecut atau gimana ya, asam. Buah asam sekali ya. Buah asam ya, type buah asam. Rafi beliin buah asam ya. Ini uang, kasih 100.000. Berapa saat? Ya, seterah antum lah, gitu kan? Secukupnya gitu. Seterah antum, sebijak antum ya gitu kan? Nah, bilang sebijak antum Rafi. Dibawa sama Rafi uang tersebut. Pagi-pagi nih lagi kajian. Buat kita gitu loh. Ya. Ya kan gitu. Nah kemudian akhirnya dia beli. Dia ke tukang buah. Enggak ke tukang sayur yang usuli itu. Nanti repot lagi, dia debat lagi. Ke tukang buah, kemudian dia balik, ternyata dibawa semangka. Ya. Bukan. Itu terlalu gila kalau udah bawa pulang bawa semangka dia. Loh, Rafi, kok bawa semangka? Ya, Ana nggak mungkin dong Ustaz bawa asam pagi-pagi kayak gini Ustaz.
Lah kan Anda suruh antum bawa asam, beli asam. Ya kan ada dalil yang sahih insyaallah Ustaz yang mengalihkan makna asam secara hakiki menuju semangka. Apa? Dalilnya apa? Dalilnya ya kesehatan, la dharar wa la dirar, enggak boleh memudaratkan perut kita di pagi hari. Makan asam enggak bagus Ustaz pagi-pagi. Kok antum jadi kurang ajar gini malah? Antum kok debat ana lah. Ya ini kayak pengaruh tukang sayur itu, usul itu. Ya itu kan dalil yang sahih Ustaz kata Rafi'i. Anda punya dalil loh Ustaz. Ya, Anda punya dalil dan Ustaz enggak boleh melawan dalil. Nah, repot kan? La dharar wala dirar enggak boleh, wala tulqu bi aidikum la tahlukati wa ahsinu. Ana bingung ya Allah musta'an. Iya, dan antum pakai dalil tapi dalil antum enggak sahih. Ana merequest antum asam, maknanya harus hakiki. Tapi ana kata beliau, tapi ana punya dalil tadi Ustaz, enggak boleh kita makan. Emang dikira antum mau makan sekarang gitu asam gitu. Ana pengen minta antum beliin aja asam. Buat nanti kan bisa gitu. Oh nggak bisa Ustaz, Ana teguh dengan di atas sunnah. Ini orang nggak nyambung kayak gini emang. Nah, udah, Ana nggak mau debat sama antum Rafi. Ana nggak mau debat. Ana tahu antum lagi kesulitan ekonomi. Udah Ana nggak mau debat. Oke, dalil antum benar. Tapi kok antum bisa-bisa yang memahami asam dengan semangka? Maka kata Rafi, Ana memahami itu dari apa? Ihtimalul lafaz ya Ustaz. Apa ihtimalul lafaz maknanya? Sama-sama sem. Kenapa antum enggak beli semar mesem sekalian? Sama-sama sem saat ada sem-semnya. Allahu Akbar itu. Nah, Allah musta'an. Ini memang murid enggak durhaka, cuman bahlulnya kelewatan. Sama-sama sem. Aduh, Rafi. Mana qarinah lafziyahnya itu Ustaz, qarinahnya sama-sama 3 huruf itu udah sama Ustaz, semangka. Ya kan? Asam semangka. Ya, bahkan Anda menambahkan lebih baik lagi, asam cuman A doang yang tersisa, semangka Anda kasih bonus angkanya. Gitu Ustaz. Ya Allah. Anda langsung minta sama Allah ya. Ya, jika wafat adalah yang terbaik buat saya. Maka di sini secara bahasa nggak ada Rafi nyambungnya. Nggak ada orang di bahasa Indonesia, orang berbahasa Indonesia memahami asam bisa dimaknai semangka. Iya, ada kesamaan lafal, tapi tidak mengistilzam samanya makna atau bisa dipahami dengan makna itu. Ya enggak? Iya. Gini, ya, cocok ya, paham di sini ya? Iya. Gitu. Atau dicontohkan sama Syekh Utsaimin begini. Ada seseorang berkata, nih 100 real, tolong belikan baju ya. Maka kemudian dia belikan, malah bukan belikan baju ya, dia malah membelikan roti. Disuruh beli baju, yang dibeli roti, kan jauh ya. Maka kemudian pas datang, kan saya bilang beli baju, kenapa yang kamu malah kamu beli roti? Maka dia berkata, "Naam, iya saya beli roti karena roti itu adalah kiswatul batin." Karena roti itu adalah kiswah. Kiswah itu apa kiswah? Penutup batin. Penutup batin. Ya. Dan engkau menyuruh saya beli baju, dan baju itu juga penutup batin, juga penutup perut. Artinya baju itu penutup yang zahir, roti itu penutup yang batin. Ya, itu kalau antum majikan punya pembantu kayak gini, kayaknya nggak cuma dipecat, dibunuh langsung. Apa coba nih orang? Orang gila aja nggak kayak gini kan? Ngapain antum mikir ke sana? Kebanyakan Kepinteran. syair. Kebanyakan ngapalin syair. Mungkin ya. Memang ada syahidnya, tapi syahid yang dalil yang nggak bener itu syahidnya kotor. Kayak antum tadi lah, nggak usah ketawa. Itu kan antum juga tadi. Astagfirullah.
Iya, asem semangka. Gimana tuh? Dengan robitnya sama-sama sem, Ustaz. Apa coba? Makanya gak ada kolam. Aduh, ditakwil lagi. Ditafsirkan oleh beliau. Ayo, salis, fadhal ihtimalul lafzi. وبه قال الثالث احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتملا له في كل سياق لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني التي يحتملها اللفظ في الجملة. Ahsanta. Yang ketiga syaratnya setelah dalil sahih ada oke lah ihtimalul lafaz untuk makna majazi tersebut ada. Tapi yang ketiga jangan lupa bahwasanya membutuhkan konteks yang tepat untuk menafsirkan lafal tersebut dengan tafsiran jauh. Konteksnya tepat atau enggak? Cocok atau enggak nih? Ya, jangan baca dulu. Syarat yang ketiga. Ihtimalul lafzi lil ma'na al majazi alladhi idda'ahu fi dhalika as-siyaqil muayyan. Iya, makna majazinya oke. Posibilitasnya oke, ada. Dari segi bahasa oke, ada. Tapi apakah siyak? Apa siyak? Konteks yang khusus tersebut yang antum sedang bincangkan ini itu tepat nggak gitu loh, sesuai nggak? Karena apa? Fa innahu la yalzamu min ihtimali lafzi li ma'nan min al-ma'ani min haitsul jumlati an yakuna muhtamilan lahu fi kulli siyaq. Karena tidak mesti posibilitas makna suatu lafal dari segi umumnya itu bisa ditafsirkan dengannya untuk setiap konteks. Gini loh. Makna hakiki saja, suatu makna hakiki untuk suatu lafal itu belum tentu bisa ditafsirkan dengannya untuk seluruh konteks lafal tersebut. Apalagi makna majazi yang lebih jauh. Paham nggak? Hah? Kenapa belum paham Rafi'i? Atain. Asam. Ya mau gimana takdir gitu? Ya ketemunya kan gitu. Siapa tadi yang memprakarsai yang asam? Siapa yang memprakarsai asam? Bukannya antum kan ya tadi? Iya. Ya udah. Tadinya kan bukan asam. Kan iya, bukan asam tadinya kita apa? Markisa. Markisa. Antum asam-asamin. Antum asam-asamin ya itu tuman kan? Asam. Iya. Ustadz berkata asam. Nah, Ustadz berkata koma tanda kutip asam apa tanda seru kok tanda kutip. Itu. Ada ihtimalat gak di situ? Ada. Imma misu-misu, imma asam buah itu. Atau imma sifat. Nah, enggak, ada 3 ihtimalat loh. Maksudnya apa nih Ustadz berkata asam tanda seru? Ada 3 ihtimalat ya. Oke, 3-tiganya hakiki atau majazi? Hakiki. Adapun majazi yang khurafat itu semangka tadi itu khurafat. Itu takhayulnya dia aja. 3-tiganya hakiki loh. Dan musta'mal fil ayyam gitu, di yaumiyah itu. Asam sifat. Oh, kayaknya Ustadz ini sedang apa? Makan apa gitu yang bersifat asam, kemudian bilang asam gitu. Ya. Atau mungkin Ustadz ini ditanya, Ustadz lagi makan apa? Asam. Nah, bisa. Berarti ini buahnya. Atau yang ketiga, Ustadz lagi ngomel. Ya. Ngelihat apa Rafi bertingkah asam. Nah, gitu bisa. Jangan. Wah, asam kan. Ya. Antum nggak bisa menjadikan asam misu-misu untuk seluruh konteks lafal asam.
Ustadz lagi makan apa? Asam. Oh, berarti Ustadz lagi misuh-misuh. Enggak. Itu mana hakikat loh padahal, bener ya? Mana hakikat aja antum nggak bisa menafsirkan semaunya. Iya. Ustadz lagi jualan apa? Ana lagi jualan asam Arafi. Kok Ustadz marah-marah? Ana nggak marah-marah. Atau ngeliat ada marah apa? Nah itu Ustadz bilang asam kayak gitu. Ya ini ana lagi jual asam. Masya Allah Ustadz jual keluh kesah asam. Masya Allah. Gimana? Antum paham nggak? Apa? Ustadz gimana saat rasanya? Asam. Kok Ustadz mencela makanan? Enggak, ada nggak mencela, ini emang rasanya asam. Ustadz tuh mencela makanan, Ustadz gimana nggak boleh kata Rasulullah SAW gitu. Gimana rasanya asam gitu? Itu kan mencela makanan, misu-misu. Ustadz terima aja lah yang Allah kasih gitu. Masya Allah. Anak kalau digituin terus, apa yang murid sendiri, kayaknya anak berhenti mengajar. Salah didik kayaknya, salah ngedidik orang kayaknya. Gitu. Itu semua tiga-tiganya makna yang ada di KBBI. Ya, asam gitu kan. Ada makna keempat, asam urat. Ini repot lagi. Ini yang repot ini. Gimana? Ustadz lagi makan apa? Lagi makan asam. Wah, Ustadz penyakitan ternyata. Kan? Repot kan? Aduh. Ya kalau asam urat itu frase dia. Harus digabung dia, nggak bisa satu. Nah, jadi gitu. Jadi la yalzam min ihtimal lafzi li ma'nan min al-ma'ani, bahkan dalam makna yang hakiki itu muhtamilan lahu fi kulli siyaq. Tadi yang contoh asam tadi. Lianna qara'inal alfazi wal ahwali qad tamna'u ba'd al-ma'ani allati yahtamiluha al-lafzu fil jumlah. Karena indikator-indikator lafal atau keadaan itu kadang-kadang mencegah sebagian makna yang memang makna tersebut dikandung oleh lafal secara global. Ya, ketika Ustadz lagi makan apa? Asam. Lafal asam ini mengandung makna apa? Kecut, sifat. Mengandung makna apa? Buah. Asam mengandung makna misu-misu. Ya. Tapi antum kan konteksnya lagi nanya makan apa? Berarti mana yang lebih cocok di sini muhtamilnya? Buah. Jangan dibawa ke yang hakikat lainnya, gitu. Ustaz lagi makan apa? Makan asam, masya Allah Ustaz. Jangan dicela itu makanan. Ya ini lagi makan buah asam kok, saya nggak cela, gitu ya. Apalagi kemudian Ustaz lagi makan apa? Asam. Oh berarti semangka. Nah ini jauh lebih bahlu lagi, ya kan? Begitu. Contoh kalau misalnya kita contohkan di kenyataan syariah, ya, di akidah. Kalimat yad, kata yad, tangan, oke? Tangan, ya. Taib, kita kan sebagian dari ahli ta'wil mengatakan makna yadullah tangan bukan tangan Allah, tapi apa? Kekuasaan atau nikmat dari Allah Ta'ala. Gitu ya? Nikmat dari Allah. Oke. Kenapa antum kok bilang kayak gitu? Ada nggak dalil sahihnya yang melazimkan antum untuk melakukan hal itu? Mereka bilang dalil sahihnya laisa kamitslihi syai'. Kalau kita menetapkan tangan Allah itu tangan secara hakiki, maka apa? Berarti Allah mirip makhluknya. Aduh, katanya. Oke. Ikutin aja deh alurnya. Yang kedua, apakah ada dalam bahasa Arab yad itu dimaknai kenikmatan? Bukan dimaknai tangan, dimaknai kenikmatan? Maka mereka bilang, iya ada. Karena ada syair Mutanabbi yang mengatakan seperti itu. Oke lah, secara bahasa kita, yad bisa bermakna kenikmatan. Ya. Namun kemudian yang ketiga, apakah bisa antum tafsirkan yadullah dalam konteks rububiyah Allah, sifat Allah, dalam konteks sifat Allah, antum tafsirkan yad untuk semua lafal yadullah, ya, tangannya Allah, itu antum tafsirkan nikmat dari Allah. Coba pikir-pikir, rinci lagi dalil-dalil yang menunjukkan yadullah. Kata Allah Ta'ala terhadap iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada pihak yang lima khalaqtu biyadayya, yang telah aku ciptakan dengan dua tangan. Sok jawab.
Antum bilang apa tadi, tangan apa nikmat? Kata dia nikmat. Berarti artinya apa itu? Kalau misalnya lima khalaqtu biyadaya, wahai iblis, mengapa engkau tidak mau bersujud terhadap manusia yang telah aku ciptakan dengan dua nikmatku? Paham nggak? Kejebak nggak di sini? Kejebak. Kalau emang antum tafsirkan itu dua nikmatku, ada nggak dalil yang sahih mendukung bahwasanya Allah memiliki dua nikmat untuk ketika menciptakan Nabi Adam alaihissalam? Gitu kan? Oke, memang ada ayat maknanya nikmat secara majaziyah, taib. Atau secara hakiki menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang ketiga ini yang nggak bisa antum jawab. Gimana Allah Ta'ala tak menciptakannya dengan dua nikmat tersebut apa coba sekarang? Bingung kan? Dua nikmat tersebut apa coba? Ya paham ya sini ya? Gitu. Paham Rabi? No. Fadhal. Lanjut Rabi. Wa bihi qal ar-rabi' an yubayyina dalilu ala anna al-murada min al-ma'ani An yubayyina ad-dalila apa? dalilu, bukan Dalilu. dalil menjelaskan. An yubayyina. Iya. An yubayyina ad-dalila ala anna. Gimana menurut Anda? Di terjemahnya dalil yang menerangkan. Kau Maryam diam ayo apa? An yubayyina dalilu itu ala anna al-murada min al-ma'ani al-majazi. Coba baca dulu sambil lengkap. Baik. Wa bihi qal ar-rabi' an yubayyina dalilu ala anna al-murada min al-ma'ani al-majaziyyati huwa madda'ahu لأنه يجوز أن يكون المراد غيره فلا بد من دليل على تعيين والله أعلم. An yubayyina dalilu atau an yubayyina dalila? An yubayyina dalil ya. Gitu. Dalil menjelaskan bahwa saya yang dimaksud apa terima gimana? Dalil yang menerangkan bahwa maksud dan makna majazi adalah apa yang dia klaim. Karena boleh jadi bermakna lain, sehingga harus ada dalil yang menentukan. Wallahu a'lam. Maksudnya an yubayyina dalila, dia harus menjelaskan dalil yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dari makna majazi itu adalah apa yang dia klaim. Itu sebenarnya ayyubayyina al-fa'il, an yubayyina al-mudda'i ad-dalila ala anna al-murada min al-ma'ani al-majaziyati huwa madda'ah. Jadi orang yang mengklaim makna majazi untuk istiwa menjadi istilah ini harus menjelaskan dalilnya apa. Dalil yang menguatkan prinsipnya, menguatkan pendapatnya bahwasanya yang dimaksud dari istiwa adalah istilah. Harus dia terangkan dalilnya apa. Ya kan? Gitu. Dalil pendukung. Dalil pendukung klaim dia harus dijelaskan. Paham enggak ya, Pak? Karena apa? Karena annahu yajuzu an yakuna al-muradu ghairahu. Karena mungkin aja maksud dari lafal tersebut selain dari apa yang dia klaim dari makna majazi. Fala budda min dalilin ala ta'yin. Maka harus punya dalil untuk menta'yin hal tersebut. Contoh ya, contoh yang keempat insyaallah antum paham insyaallah. Allah Ta'ala berfirman wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Apa artinya secara zahir bahasa? Datanglah Rabbmu dan para malaikat. Atau datanglah Rabbmu dalam keadaan para malaikat bersaf-saf. Iya, wal malaku saffan saffa. Atau di sini wajah rabbuka aja konsentrasinya. Wajah rabbuka ditakwilkan oleh mereka yang datang bukan Allah karena Allah tidak memiliki sifat maji datang. Karena datang itu berarti kan ada movement, pergerakan, itu makhluk. Gimana?
Tapi lantas antum bagaimana menafsirkan ayat ini? Oh, yang datang bukan Allah. Yang datang adalah misalnya malaikat Allah. Wa ja'a rabbuka, yang datang adalah malaikat Allah. Wa ja'a rabbuka, zahir lafalnya apa? Wa ja'a rabbuka artinya apa? Datanglah Rabbmu, itu siapa? Allah. Selesai kan? Datanglah Allah Ta'ala. Mereka enggak. Allah laisa kamitslihi syai', dalil mereka itu. Ya. Tapi sekarang mereka memakai majaz dengan memutus salah satu fa'ilnya. Memutus fa'ilnya. Ya. Yang maksud sini bukan waja'a rabbuka, zahir lafal bukan, tapi waja'a malaku rabbika. Datang malaikat Rabbmu. Yang datang bukan Rabbmu tapi malaikat. Baik. Sebutkan dalil yang menguatkan antum bahwasanya yang datang itu malaikat, bukan selain malaikat. Oke, paham? Karena kalau antum kemudian mengatakan seperti itu, waja'a rabbuka, antum kemudian alihkan bukan rabbuka yang ja'a tapi malaikatnya. Ya kalau gitu ihtimalnya lebih banyak lagi dong. Bisa saja waja'a rahmatu rabbika, bisa saja waja'a makhluk rabbika, waja'a amru rabbika, waja'a ni'matu rabbika. Gimana? Kan ihtimalnya banyak tuh. Lah terus kenapa antum pilih kok malaikat? Sebutkan dalilnya yang khusus, muayyan, yang menyatakan bahwasanya ketika itu yang datang adalah malaikat. Oh, dalilnya wal malaku safan safa. Lah kalau wal malaku safan itu udah khusus, sudah jelas itu, ngapain disandingkan? Wa ja'a rabbuka wal malaku safan safa. Sama seperti wa yanzilu, kayak sabda Nabi SAW, yanzilu rabbuna ila samai dunya. Turunlah Rabb kita ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Yang turun siapa? Dari bagi Rasulullah yang turun siapa? Allah Subhanahu wa taala turun secara hakiki dengan kaifiyah yang Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, dengan kekuasaannya. Bagi mereka apa? Oh, bukan Allah yang turun. Takwil. Siapa yang turun kemudian? Ada yang mengatakan mereka amru rabbika, perintah Rabbmu. Ayat. Dalil yang menunjukkan bahwa saya ketika itu yang turun perintah Rabbmu, ada enggak dalil khusus yang menguatkan pendapat antum? Ada. Yanzil enggak bukan perintah tapi rahmat. Ada enggak dalil khusus yang menyatakan bahwa saya ketika itu yang turun adalah rahmat, bukan Allah Ta'ala? Oh enggak, yang turun adalah malaikat. Ada enggak dalil khusus yang menunjukkan ketika itu yang turun malaikat? Ada. Parfum Al-Rehab malaikat subuh. Gitu emang kalau udah ustadz pedagang kayak gitu. Pikirannya duit mulu, aduh. Ya, udah gitu murid-muridnya nggak ada yang mau beli, semuanya dikasih. Semoga Allah beri hidayah pada mereka. Apalagi yang mentakwil asam menjadi semangka itu ya. Malah dikasih doang. Faqad dhalla ba'idah. Ya kan gitu kan tadi. Udah jelas insyaallah. Antum bagaimana antum mengkhususkan malaikat, padahal kalau antum mau ihtimalat, banyak ihtimalat ketika itu. Bisa amru rabbika, bisa ni'matu rabbika, bisa malaku rabbika, bisa hal lain lagi, ni'matu rabbika dan seterusnya. Kenapa antum kemudian menyatakan ini maknanya, padahal masih ada ihtimalat lain yang seimbang dengannya? Butuh dalil. Ini yang keempat. Yang keempat beda dengan yang pertama. Pertama itu dalil sahih yang mendukung kebolehan sarful kalam an haqiqatihi ilal majaz. Yang keempat, ini konteks khusus yaitu antum menentukan ini maknanya, mana dalilnya. Ini maksudnya mana dalilnya tentang hal tersebut. Ya. Tadi anak pengen arsy dan juga kursi kita bahas, tapi ternyata ini pun panjang kita bahas. Iya, karena semangka tadi dan asap tadi. Pencetusnya Pak Abu Rahmat memang. Asem, nah itu kan asem. Itu kalau asem. Kalau orang ngomong wah asem, ya itu kan berarti dia enggak sedang menyebutkan buah. Iya, begitu. Gimana? Insyaallah paham insyaallah. Ya. Baik, sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.